Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kita lanjut pembahasan pola-pola hereditas. Kalau beberapa waktu sebelumnya kita sudah mulai mempelajari hal-hal yang terkait yang mendasar dengan pola-pola hereditas, yaitu gen, kemudian genotip, kemudian alel atau alela, dan kemudian fenotip. Ya, pemahaman istilah-istilah ini sangat berpengaruh terhadap pemahaman materi yang akan kita bahas. Ya, kalau kemarin kita bahas, salah satu contohnya adalah muncul istilah genotip. Genotip. A besar, A besar, A besar, A kecil, A kecil, A kecil. Ya, ini genotip, susunan gen. Ini berpasangan. Muncullah istilah alel. Kalau kita ingin mencoba, kalau gitu fenotipnya apa dari simbol-simbol ini? Itu tergantung dari gen ini membawa sifat apa. Kalau kita coba masukkan bahwa gen A besar itu membawa sifat misalnya manis, misal. Sedangkan gen A kecil itu membawa sifat masam. Maka A besar A besar, A besar A kecil, A kecil A kecil itu fenotipnya. Ini manis, ini juga manis, dan ini masam. Kok bisa begitu? Ya, karena ketentuan awal huruf besar itu sifatnya dominan. Kita lihat misalnya, ini ada manis, sedangkan gen A kecil masam, maka sifat masam ditutup. Sedangkan yang ini muncullah tetap sifat masam karena sifat dominan tidak ada. Nah, pemahaman ini akan dipakai untuk ke materi persilangan. Apa itu persilangan? Menghilangkan satu individu dengan sifat tertentu dengan individu yang lain dengan sifat tertentu, maka diharapkan muncullah keturunannya yang diharapkan ada sifat-sifat tertentu yang kita inginkan. Tapi bagaimana ini bisa begitu, bisa kita pahami? Maka pahami dulu tentang hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Ada istilah Mendel. Mendel itu adalah orang yang mencoba mempelajari tentang pola sifat menurun yang modern. Dan itu menjadi rujukan sampai sekarang untuk mempelajari tentang pola-pola hereditas. Dalam proses persilangan, kita pakai dulu monohibrid. Mono itu satu. Monohibrid itu berarti persilangan dengan satu. Satu apa? Satu sifat beda. Kami contoh. Ros berwarna merah disilangkan dengan ros berwarna putih. Genotipnya ini bergenotip M besar, M besar, dan ini bergenotip M kecil, M kecil. Kita sudah sama-sama paham dalam proses reproduksi secara genetik, maka yang berperan itu adalah gamet. Gamet itu berarti sel kelamin. Di sini pun berlaku. Maka kita harus mencari gametnya.
dari genotip ini. Berlakulah hukum Mendel. Kalau ini berbicara dengan persilangan satu sifat beda, monohibrid. Kenapa monohibrid? Lihat, yang dibicarakan cuma berbicara warna. Apa? Warna merah, warna putih, warna saja di satu sifat yang dibicarakan. Maka kita menggunakan hukum Mendel 1. Bahasa mudahnya, hukum Mendel 1 itu begini, pakai redaksi bebas ya. Pada saat pembentukan gamet, maka gen-gen yang berpasangan akan memisah secara bebas. Gen-gen yang berpasangan ini akan memisah bebas. Jadi apa? Jadi M dan jadi N. Karena hurufnya sama, cukup diambil satu, udah M besar. Ini udah sama, akan memisah secara bebas. Jadi apa? Jadi M kecil dan M kecil. Karena sama, cukuplah satu. Inilah gamet. Diluruskan dulu. Di dalam sel kelamin kita itu gennya banyak. Ini hanya dipermudah saja bahwa ini adalah sel kelamin yang kita sedang bicarakan. Gennya satu. Nih. Maka ini baru disilakan. Hasilnya adalah M besar, M kecil. Ini namanya filial atau turunan. Karena merupakan hasil perkawinan yang pertama, maka disebut dengan filial 1. Hasilnya ini. Kalau begitu, fenotipnya apa? Fenotipnya kita coba terjemahkan lagi. Lihat ini, ada M besar, ada M kecil. M besar dominan dan M kecil resesif, maka ini pasti rosnya berwarna merah. Rosnya berwarna merah. Kenapa? Iya, ini M besar membawa sifat warna merah dan dominan. Berikutnya, kalau kita coba kawinkan kembali, bagaimana kalau kita mencoba mengkawinkan kembali? Misalnya, hasil keturunan yang pertama ini disilangkan dengan keturunan yang sama. Berarti, kita tulis lagi, ros merah disilangkan dengan ros merah. Genotipnya jangan lupa M besar, M kecil. Dan ini M besar, M kecil. Maka balik lagi ke aturan hukum Mendel yang pertama untuk menentukan gamet. Berarti gametnya apa? Lihat ini. Pada saat pembentukan gamet, gen-gen yang berpasangan akan memisah secara bebas. Ini berbeda, maka gametnya ada dua, ada M besar dan ada M kecil. Bagaimana dengan ini? Sama, ada M besar dan ada M kecil. Maka bagaimana keturunannya? Ya kita coba silakan saja di sini. Ini satu, M besar dan M besar. Yang kedua, M besar dengan M kecil, 2. Kemudian M kecil dengan M besar, 3. Kemudian yang keempat, M kecil dengan M kecil, 4. Kalau dalam persidangan yang dengan beragam sifat beda, repot model begini. Maka kita bisa buat tabel sederhana untuk ini. Sifat yang ini simpan di sini. Berarti gametnya M besar, M kecil. Yang ini sifatnya di sini. M besar, M kecil. Sama, dicoba silakan. Ini dengan ini berarti M besar, M besar. Ini dengan ini M besar, M kecil. Ini dengan ini M besar, M kecil. Ingat penulisan. Yang di depan itu adalah huruf besar. Dan terakhir M kecil, M kecil. Ini genotip dari F2. Apa genotipnya? M besar, 2, M besar, M kecil,
Kemudian M kecil ini genotipnya. Fenotipnya apa? Ini merah. Ini merah juga. Ini putih. Maka kalau kita perhatikan perbandingannya atau rasio fenotipnya itu adalah 3 merah 1 putih atau 3:1. Anak sekalian, ini baru berbicara dengan pemanfaatan hukum Mendel 1 pada persilangan satu sifat beda. Mungkin yang bisa Bapak jelaskan yang monohibrid dulu. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.